Halo semuanya, perkenalkan saya Alithia. Di sini saya akan mensimulasikan video edukasi mengenai pencegahan injury pada kecelakaan lintas. Banyak orang berniat untuk menolong, namun cara yang salah justru dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita simak video ini hingga selesai. Prinsip saat melihat kecelakaan di jalan. Yang pertama, segera hubungi 119. Yang kedua, sebelum menolong, pastikan diri Anda tidak ikut celaka. Yang ketiga, minta bantuan orang di sekitar Anda untuk mengamankan lokasi kejadian. Yang keempat, bila memungkinkan, pindahkan korban ke lokasi yang lebih aman dengan cara yang tidak memperparah korban. Selanjutnya, kita Pastikan korban kecelakaan masih hidup atau sudah meninggal. Cara mendeteksi secara cepat. Yang pertama, pastikan korban dalam kondisi sadar atau tidak. Yang kedua, dengar dan rasakan hembusan napas korban dengan cara mendekatkan telinga atau pipi ke hidung korban sambil melihat pergerakan naik turunnya dada korban untuk memastikan korban bernapas atau tidak. Yang ketiga, periksa kuku korban dan menekannya. Bila sudah dari awal pucat dan dingin atau awalnya kemerahan dan diberi tekanan selama 2 detik, kemudian menjadi pucat dan tidak kembali kemerahan, maka korban sudah meninggal. Yang pertama, sadar. Korban merespon dan dapat berkomunikasi aktif. Yang kedua, respon suara. Berespon hanya bila dipanggil namanya, cenderung tidur. Yang ketiga, respon nyeri. Berespon hanya bila diberi rasa nyeri, respon hanya berupa erangan atau usaha menepis. Yang keempat, tidak ada respon, korban tidak memberikan respon setelah diberikan rangsangan nyeri. Bila korban sadar dan mengelosak napas, lepaskan semua yang mengikat pada tubuh korban seperti helm, jaket, dasi bila ada, dan buka kancing kemeja korban. Pengait celana korban tanpa membuka resletingnya. Longgarkan ikat pinggang pada celana korban. Jangan memberi minum pada korban ketika sesak napas. Bila korban tidak sadar, pastikan saluran napas tidak tersumbat. Tanda-tanda saluran napas tersumbat, terdengar suara mendengkur atau berkumur. Periksa apakah terdapat cedera pada kepala dan leher. Jika tidak terdapat cedera pada kepala dan leher, maka buka jalan napas dengan cara menengadahkan kepala korban dan mengangkat dagu korban. Untuk pasien dengan kecurigaan cedera kepala yang disertai cedera tulang leher, maka untuk membuka jalan napas digunakan cara dorongan membuka rahang yang dikenal dengan jaw thrust. Untuk pasien dengan suara berkumur yang diduga cairan darah, muntahan, miringkan tubuh korban ke satu sisi yang memungkinkan cairan dalam mulut korban mengalir keluar. Kaidah menjaga tulang leher. Penolong memasukkan keempat jari-jari tangan ke punggung korban persis pada tepi kiri dan kanan leher korban dengan ibu jari mengunci pada pundak korban. Kemudian jepit kepala pasien dengan kedua lengan bawah agar posisi tetap tegak lurus. Kaidah melepaskan helm harus dilakukan oleh 2 orang penolong. Penolong pertama menjaga kepala dan leher korban agar tidak bergerak dengan posisi kedua telapak tangan pada leher dan kepala. Posisikan jari-jari pada rahang bawah korban untuk mencegah tergelincirnya helm bila tali pengikat lepas. Penolong kedua melepas tali helm dari kaitannya atau bila sulit memotongnya. Penolong kedua meletakkan satu tangan pada sudut rahang dengan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi lain. Sementara tangan yang lain menopang area belakang kepala. Penolong pertama kemudian melebarkan helm ke dua sisi hingga melebihi telinga dan secara hati-hati melepaskan helm. Bila helmnya model tertutup, maka kaca penutup harus dilepaskan terlebih dahulu. Bila terdapat perdarahan deras, hentikan perdarahan dengan menekan langsung pada tempat yang berdarah, bisa dengan menggunakan kain yang digulung atau alat atau benda lainnya dengan cukup kuat. Jangan sembarangan memberikan benda apapun untuk menghentikan perdarahan seperti mengoleskan oli, minyak krem. Posisikan daerah yang mengalami perdarahan lebih tinggi daripada jantung. Pertahankan balut tekan sampai bantuan medis datang. Cara memindahkan korban. Pemindahan pada setiap korban yang tidak sadarkan diri harus dilakukan oleh minimal 3 orang penolong untuk mencegah cedera tidak bertambah parah. Pindahkan korban seperti mengangkat jenazah, jangan memindahkan korban seperti menenteng atau menjinjing. Posisi penolong pada saat memindahkan korban adalah 1 orang pada bagian atas meliputi kepala sampai bahu, kemudian 1 orang bagian tengah meliputi bagian punggung sampai pantat, dan 1 orang selanjutnya bagian bawah mulai dari lutut sampai mata kaki.
Hindari posisi korban menggantung terutama bagian kepala atau leher.